saya mengucapkan selamat petang untuk kita semua. Kita bersyukur kita bisa berkebaktian hari ini. Kita akan masuk dalam kebaktian kita, dan kita bisa mengecek handphone kita apakah sudah dimatikan atau tidak, sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian. Mari kita sama-sama masuk dalam kebaktian dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, tembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh dengarlah firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan. Pujian nomor 108, pujian 108, Hai mari berhimpun. Pujian 108, Hai mari berhimpun. 1, 2, 3. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu dengan rasa syukur karena Engkau telah membawa dan menghimpun
kami semua untuk memuji nama-Mu, menyembah Engkau, bahkan nanti kami akan memberikan persembahan dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Kau yang menyertai semua jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, dan kiranya Engkau saja yang dimuliakan pada hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Baik, kita membuka Alkitab kita dalam baca bertanggapan Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita akan baca secara bertanggapan. Yang pertama saya akan membacakan dan saudara-saudari bacakan yang selanjutnya, dan kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-14. Mari kita membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenius menjadi pemimpin negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, ke Galilea, ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan mereka di situ tibalah waktu untuk bagi Maria, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang jaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah satu malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan baring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya sama-sama, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan.
Kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita sering membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Sebagai respon kita juga menyanyikan lagu Natal lagi, 113. Malam Kudus, 113. Malam Kudus, 123. Malam Kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang Maha Kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya, ingat Dia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Karena salam amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah tercerai dari Allah, diberi Al-Masih, jadi pohon kalas, jadilah pohon kalas. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita bisa lihat di kotak, dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita akan hafalkan sebanyak 3 kali. Satu, dua, tiga. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Untuk yang tidak mendapatkan buletinnya, Galatia pasal 4 ayat keempat. Satu, dua, tiga. Galatia 4 pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Galatia pasal 4 ayat 4.
Tetapi segenap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita. Nah, mohon disimak. Jadi minggu depan tidak ada kebaktian di tempat ini. Namun ada kebaktian Natal gabungan yang diadakan jam 9 pagi. Ya, kebaktian Natal. Jadi kita akan Natal bersama-sama di Kubur Raya jam 9 pagi. Dan saudara-saudari, khususnya untuk anak-anak yang tadi saya sudah infokan juga secara pribadi, akan dijemput dari sini sekitar jam setengah 8, antara setengah 8 dan jam 8. Jadi harap bisa menunggu dengan baik. Dan karena kita tidak akan, mungkin sebagian dari kita, tadi saya sudah bertanya, ada beberapa pulang kampung minggu depan, jadi kami mengucapkan selamat Natal dulu ya, karena akan bertemu tahun depan ya, selamat Natal dan tahun baru. Semoga di momen Natal ini, waktu kumpul dengan keluarga, khususnya yang pulang kampung, kita bisa menjadi saksi yang baik buat Tuhan ya, supaya kita semakin bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang. Oke, itu aja pengumuman yang saya bisa berikan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini yang akan memberikan persembahan, kantong persembahan adalah saudari Junita. Dan kita akan iringi dengan pujian nomor 99. Bayi kudus, bayi lembut, 1, 2, 3. Bayi kudus, bayi lembut, terbaring di palungan. Lembu domba di sisinya, dia raja segala raja. Dan malaikat berterbangan, suara lantang beritakan, dia raja segala raja. Gembala jaga dombanya, terjaga tak terlelap. Lamalah surga berita suka, jangan susah bergemarlah, suara tak hentinya memuji Dia. Kristus lahir untukmu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah, 1, 2, 3. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami memohon Kau yang menggunakan persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kiranya Kau yang juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan sukacita. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita hanya akan baca ayat yang ke-14 sekali lagi. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu kebaktian atau ibadah kami di hadapan-Mu tidak tergantung dengan jumlah orang, dan tidak juga tergantung dengan seberapa baiknya kami bernyanyi untuk-Mu. Kami tahu bahwa Engkau menerima penyembahan kami. Dan saat ini kami juga ingin menyerahkan renungan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami semua bisa belajar firman-Mu dengan baik, dan kami bisa mendapatkan pelajaran supaya kami bisa hidup dengan lebih baik lagi sebagai orang percaya. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita mendengar soal Natal ya, kita selalu berpikir bahwa Natal itu harusnya bulan Desember. Betul kan? Bulan Desember. Tapi tahukah kita sebenarnya Natal itu, atau Tuhan, lebih tepatnya Tuhan Yesus lahir tidak pada bulan Desember? Siapa yang sudah tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lahir bulan Desember? Angkat tangannya. Atau semua dari kita menyangka bahwa Tuhan Yesus lahir bulan Desember? Siapa yang dari dulu, dari kecil menyangka bahwa Tuhan Yesus lahir bulan Desember? Angkat tangan. Enggak juga. Oh, berarti yang lain ngerasa, oh, bulan Juli gitu ya. Masa cuma satu yang angkat tangan bahwa bulan Desember? Oke, sekali lagi saya tanya. Siapa yang selama ini pikir bahwa Tuhan Yesus lahir bulan Desember? Angkat tangan. Oh, berarti sisanya sudah tahu ya, Tuhan Yesus tidak lahir bulan Desember ya? Hah? Nggak tahu juga? Gimana maksudnya? Oke, nggak apa-apa. Oke, saya ingin meluruskan beberapa hal yang salah tentang Natal sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Satu, Natal itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan bulan Desember. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat 8, di situ, di daerah itu ada gembala yang tinggal. Ini kan Tuhan Yesus setelah lahir ya, ada gembala tinggal di padang menjaga kawanan domba pada waktu malam. Kita harus tahu ya, bulan Desember adalah bulan di mana musim dingin. Ya. Dan musim dingin itu tidak ada gembala membawa ternak mencari makan di luar. Waktu musim dingin, mereka akan membawa domba-dombanya itu di kandang. Ya. Jadi tidak ada di padang. Di sini katakan menjaga kawanan domba di padang, tidak ada. Dan kebanyakan gembala juga tidak mungkin di tengah padang dengan kedinginan, ya kan? Nah, itu pertama. Jadi tidak mungkin Natal itu bulan Desember. Kenapa bisa muncul bulan Desember? Jadi zaman itu, waktu itu dalam penjajahan Roma ya, dan orang Kristen pertama dulu tidak ada nama istilah merayakan Natal, tidak ada, tidak pernah ada. Waktu mereka merayakan Natal, itu ada acara di mana waktu Natal, khususnya tanggal 25 Desember, ada penyembahan, ya, ada penyembahan pagan ada orang-orang yang menyembah, membuat sebuah ritual penyembahan kepada dewa mereka. Jadi banyak sekali orang Kristen itu datang berkumpul untuk menyembah dewa-dewa itu. Dan dewa itu selalu dihubungkan dengan pohon Natal, pohon cemara besar. Jadi ada
pihak gereja mencoba mencari cara bagaimana supaya orang-orang Kristen tidak terpengaruh dengan budaya itu, maka mereka membuat Natal, memperingati 25 Desember sebagai hari lahir Tuhan Yesus, yang padahal tidak betul, ya, tidak betul, tidak tepat. Jadi ini ada usaha gereja mula-mula supaya ada hari raya lain, supaya orang-orang Kristen tidak merayakan penyembahan berhala, ya. Cuman seiring berjalannya waktu, dua hal ini menjadi satu, campur sampai zaman saat ini. Bahkan Natal itu dihubungkan selalu dengan pohon Natal, yang padahal tidak. Maka gereja kita tidak ada pohon Natal. Tidak ada yang salah ya kalau kamu misalnya, oh saya pengen menghias rumah saya dengan pohon Natal segala macam, tidak salah. Saya pribadi berkata tidak ada yang salah untuk punya pohon Natal, kita mau hias, asal itu tidak membebani kita dan membuat kita jadikan itu berhala. Artinya, oh saya harus punya pohon Natal nih, padahal kamu nggak punya uang, karena pohon Natal mahal ya, mahal, kau tidak punya uang. Tapi ada tidak benar saat kamu menaruh pohon Natal itu di gereja. Kenapa? Karena konteks kita saat kebaktian, saat ibadah, itu kita menyembah Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang lain itu menjadi distraksi perhatian kita terhadap Natal. Jadi orang akan berpikir bahwa, oh datang Natal untuk melihat pohon Natal, untuk menghias pohon Natal, untuk kado-kado Natal, dengan segala kelap-kelipnya. Jadi orang akan berpikir Natal seperti itu. Sehingga ketika kamu datang perayaan Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada kelap-kelip, tidak ada Sinterklas. Oh bukan Natal. Nah ini yang salah, yang harus kita mengerti. Karena Natal itu tidak soal perayaan. Karena tanggal 25 Desember kita, bulan Desember kita merayakan Natal itu karena sudah tradisi gereja. Kita tidak juga menentang bahwa oh karena tidak jadi kita nggak usah merayakan Natal 25, nggak juga, karena kita mengikuti supaya tidak terjadi kekacauan juga. Masa tiba-tiba kita bilang oh karena nggak ada Natal nih 25 nih, kita buat Natal bulan Juli, boleh nggak? Boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma nanti jadi aneh gitu loh. Jadi kita tetap merayakan Natal 25 sesuai dengan yang gereja pahami, tak apa. Cuma yang harus kita mengerti guys, bahwa Natal tidak harus kita pikirkan tentang 25 Desember. Karena kita sendiri tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus lahir. Alkitab tidak mencatat persis, tapi kalau kita melihat kalau kita pelajari lagi ya, kemungkinan besar kenapa di padang ada banyak domba. Biasa domba tuh di padang itu ngapain? Makan kan? Ya kan? Nggak mungkin mereka santai-santai gitu kan? Bukan, mereka makan. Nah, jadi kalau kita melihat dari bulan siklus padang, karena mereka itu menanam gandum, ya kan? Mereka menanam gandum. Nah, ada bulan-bulan tertentu mereka akan benihnya, bibitnya, seperti kita lah, padi lah. Karena di situ bukan padi, mereka gandum, tanam gandum di padang yang luas tuh. Nah, mereka akan nanam gandum. Nah, selesai masa panen, di situ banyak gandum kan dipotong-potong kan. Nah, itu ada sisa-sisa, nanti mulai rumput mulai muncul. Masa itulah sebenarnya mereka memakai domba untuk membersihkan padang itu sampai malam-malam hari. Jadi ini gembala-gembala dan kawanan domba yang ada waktu Natal nih, kita tetap sebut Natal, itu banyak loh dombanya loh. Bukan jangan cuma segelintiran domba gitu ya. Karena kebanyakan kalau kita ingat Natal, drama Natal tuh paling dombanya sedikit, gembalanya paling 3 gitu kan. Enggak, ini banyak sekali loh.
Kamu harus bayangkan gembala kawanan gembala ini banyak. Dan mereka gembala tuh ada punya tugas masing-masing. Jadi di padang tuh banyak sekali dombanya, banyak sekali gembalanya. Dan malam hari biasanya mereka istirahat tidur. Dombanya pun gitu. Nah, ya, yang satu hal yang saya garis bawahi, bukan bulan Desember Natal dan tidak ada hubungan dengan pohon. Ya. Tapi saya juga tidak bilang kamu nggak boleh punya pohon Natal, enggak. Kalau kamu di rumah punya dan kamu mau hias, nggak apa-apa. Yang penting jangan buat kamu berdosa. Berdosa misalnya kamu nggak punya uang tapi kamu maksa punya pohon Natal, itu kan maksudnya jadi sia-sia gitu, nggak ada maknanya. Nah, kembali lagi, Natal tidak ada hubungan dengan Sinterklas ya. Harusnya kamu tahu ya, Sinterklas itu nggak ada hubungan sama sekali dengan Natal. Nah, saya tidak akan menjelaskan sejarahnya karena akan panjang sekali. Tapi yang pasti, bapak-bapak tua dengan ini tuh, nah, kamu tahu lah Sinterklas ya. Itu memang banyak gereja adakan ada Sinterklasnya, padahal tidak ada. Itu cuman cerita, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus tahu, karena kalau kita melihat drama tuh, biasa waktu Maria mengandungkan ke penginapan gitu kan. Habis itu gembala, ada malaikat datang seperti situasi ini, gembala dibilang, "Gembala, kamu pergi karena Tuhan Yesus lahir." Begitu mereka pergi, datang ke kandang kan? Nah, biasa kandangnya kita lihat kandang domba, terus Tuhan Yesus biasa cuma ditumpukan dengan jerami, ya kan? Ini sebenarnya nggak presisi loh. Kalau kita mau lihat konteks ya, di palungan itu adalah makanan binatang, tempat makan binatang. Dan zaman itu tempat makan binatang ada dua memang. Satu, kebanyakan mereka dari batu, buat dari batu. Jadi dia bikin lempengan batu karena mereka mau isi air di sana. Tahu kan? Kalau sekarang pakai plastik kan ya, rata-rata tempat makan domba tuh di kandang tuh di pinggir-pinggirnya pakai plastik. Dulu mereka pakai batu supaya airnya tidak jatuh. Kalau pakai kayu tuh biasa rembes gitu kan. Mereka pakai batu. Dan di situ makanan ditaruh. Nah, Tuhan Yesus lahir ditaruh di batu. Ya, taruh di batu, dan tahu betapa dinginnya batu kan? Bayi tuh nggak bisa sebenarnya taruh di batu, pasti kedinginan. Makanya dibungkus dengan lampin dan mungkin pakai jerami supaya tidak terlalu dingin. Nah, makanya kita bisa lihat di drama ada jerami. Ya. Tapi ada kesalahan yang banyak gereja sampai saat ini ya lakukan. Di mana kesalahannya? Setelah orang-orang ini, gembala-gembala ini menyembah, datanglah orang Majus. Ya kan? Betul kan? Di drama selalu gitu kan? Datang Majus membawa 3 persembahan dan 3 orang Majus yang datang kan? Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah orang Majus tidak datang bersama-sama dengan gembala. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat Matius. Saya akan kasih tahu dulu beberapa hal tentang Natal yang harus kita ganti konsep kita. Matius pasal 2. Lihat ya. Ayat 9. Di sini katakan, setelah mendengar kata raja-raja itu, maka berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat dari timur mendahului mereka hingga tiba dan berada di atas tempat di mana anak itu maaf, anak itu berada. Satu, posisi Tuhan Yesus di sini bukan lagi bayi, tapi anak. Lalu lihat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, maka masuklah mereka ke dalam mana? Rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah, bukan masuk ke dalam kandang. Ya.
Jadi orang Majus datang bukan di kandang domba, tapi di rumah. Nah, lalu kalau kita lihat di ayat 16, ya, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem sekitar, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa 2 tahun ke bawah? Karena kalau dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Waktu orang Majus datang, kurang lebih 2 tahun. Makanya Herodes bilang, bunuh yang 2 tahun ke bawah. Kalau Tuhan Yesus masih bayi, dia bilang aja, bunuh semua bayi. Bukan 2 tahun ke bawah. Kenapa yang 2 tahun pun harus kena korban? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah 2 tahun. Ya, jadi kita harus tahu, orang Majus tidak datang bersama-sama dengan gembala. Kalau kamu masih melihat drama orang Majus datang dan sama-sama gembala, kecuali dia kasih tahu, iya enggak, benar-benar. Kalau misalnya kamu lihat drama mereka sama-sama datang, itu sudah salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Karena yang sesuai adalah orang Majus datang setelah 2 tahun setelah Tuhan Yesus lahir. Sudah di rumah, Tuhan Yesus sudah di rumah. Nah, yang kesalahan yang selanjutnya adalah kita menyangka orang Majus itu selalu ada 3, ya. Padahal itu sekali lagi salah. 3, memang kenapa 3? Karena mereka bawa 3 jenis hadiah. Pada aslinya tidak 3. Orang Majus itu ada rombongan dari timur. Kemungkinan dari Irak, Iran saat ini, Media Persia, dari Babel, mereka datang. Dan mereka itu bawa satu kawanan pasukan. Karena yang mereka bawa benda mahal. Nggak mungkin mereka cuma bertiga bawa, ya. Mereka bawa dan dikawal pasukan orang. Mungkin ada ratusan orang datang. Tapi persembahannya memang ada 3 jenis. Makanya orang selalu berpikir, oh ada 3 orang Majus. Tidak cuma 3, ya. Jadi kadang-kadang kamu lihat gambar Majus ngikutin bintang 3 orang naik unta gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak tepat. Nah, semakin kita belajar Alkitab, sebenarnya semakin kita tahu bahwa Natal ini bukan soal semua ini. Dan banyak kesalahan yang kita temukan dari Natal. Saya juga baru tahu semenjak saya sekolah Alkitab loh. Artinya, saya punya 18 tahun, bahkan lebih, di gereja, tahu dan menyadari bahwa ternyata Tuhan Yesus lahir dan mati untuk apa? Saya baru tahu. Baru sungguh-sungguh ngerti. Kenapa? Karena Alkitab jelaskan. Nah, sebenarnya pelajaran hari ini cuma sangat sederhana, ya. Tentang satu gelar yang saya ingin bahas, yaitu El Shalom. Kamu selalu dengar kata Shalom, ya. Kalau orang Kristen biasa, Shalom, Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani dari kata damai. Kalau bahasa Yunaninya Irene. Nah, Irene itu juga damai. Cuman apa maksudnya Shalom? Kenapa saya bilang Shalom? Karena kalau kita lihat tadi di Lukas pasal 2 ayat 14, ayat yang akan kita renungkan secara sederhana. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai di bumi. Shalom di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya, waktu Tuhan Yesus lahir, apakah ada damai di bumi? Apakah di bumi menjadi tempat yang damai? Enggak kan? Sampai saat ini masih ada peperangan. Ukraina sama Rusia masih perang sampai saat ini. Apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus lahir membawa damai? Buktinya nggak ada damai. Kita masih sering melihat
perpecahan di mana-mana, peperangan di mana-mana. Bahkan kadang-kadang di rumah kita loh, kita dengar papa mama kita berantem, adik kakak kita berantem, kita dengan teman-teman berantem. Apakah ada damai? Tidak ada. Tapi kenapa Tuhan katakan damai sejahtera waktu Tuhan Yesus lahir? Nah, kita harus mengerti dulu kata damai ini, shalom atau Irene, ini artinya apa? Karena kalau kita salah mengerti kata damai, kita selalu pikir damai itu selalu, ya pokoknya nggak ada perang itu damai. Itu kita terbatas mengertinya. Sebenarnya kata damai ya, di dalam bahasa aslinya, itu punya pengertian yang sangat luas. Pertama, damai itu bisa artinya damai yang kita tahu tidak ada perpecahan. Tapi banyak kali bahwa Alkitab menjelaskan damai itu artinya lengkap. Lengkap. Ya, lengkap. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan Yesus bilang, baik. Tuhan Yesus melihat semuanya itu shalom, lengkap. Tidak ada yang kurang. Itu damai. Makanya ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka akan ada damai karena mereka lengkap, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan damai ini juga mengatakan atau menjelaskan tentang sehat. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, Tuhan Yesus bukan menggunakan kata sembuh loh. Oh, dia sudah sembuh. Ya, di dalam bahasa Indonesia memang dikatakan dia sudah sembuh, tapi di dalam bahasa aslinya dia sudah damai. Nah, artinya sembuh. Jadi damai adalah sesuatu di mana sesuatunya sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Itu damai. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah hidup kita sudah lengkap? Sudah lengkap belum? Biasa sebelum bimbingan pranikah ya, orang sebelum menikah gitu kan, biasa pendeta akan bertanya, menurut kamu setelah kamu nanti menikah dengan pasangan kamu, hidup kamu sudah lengkap belum? Nanti Rio ditanya ya, Rio ya, sudah lengkap belum? Apakah dia orang yang tepat yang akan membuat kamu lengkap? Kalau kamu sudah bertanya dengan itu, ketika kamu bilang, iya, dia yang akan melengkapi saya, itu terjadi namanya shalom. Itulah shalom, damai. Nah, kenapa Tuhan katakan damai di bumi? Karena di bumi tidak pernah lengkap. Apa yang membuat tidak pernah lengkap? Karena ada pemisah manusia dengan dosa. Maka tidak pernah lengkap. Karena Tuhan punya intensi ketika menciptakan kita semua ya. Tuhan mau dia bersama-sama dengan kita. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita selalu ingin menjauh dari Tuhan. Selalu. Kita akan cari cara supaya Tuhan tidak dekat dengan kita. Dari mana? Ketika kita memilih dunia dengan segala yang ada di dalamnya, kita sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan. Dengan inilah, maka Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Nah, ketika kita katakan damai, di sini kan waktu gembala-gembala dengar datang, tiba-tiba berdiri satu malaikat dan mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Lihat malaikat. Kira-kira kalau ada malaikat di sini, kamu takut gak? Tiba-tiba ada malaikat, cering gitu. Takut gak? Jujur, takut gak? Takut pasti.
Kenapa? Karena kita belum pernah melihat malaikat. Nah, kita bisa sangka hantu. Hantu kan terang gitu kan, putih gitu kan. Karena kita sendiri tidak pernah tahu loh. Alkitab memang mencatat malaikat itu memakai pakaian putih dan ada yang sayap gitu kan, sayap malaikat, dan wajahnya itu bersinar seperti matahari. Artinya waktu kamu lihat matahari, kamu pasti nggak bisa lihat lama-lama kan, pasti sakit mata kamu. Nah, kalau kamu mau ngelihat muka malaikat seperti itu, nggak bisa lihat mukanya. Dan bayangkan betapa takutnya para gembala ini ngelihat malaikat. Takut sekali. Karena malaikat selalu di zaman dulu ya, hanya membawa kabar buruk loh. Malaikat selalu membawa kabar buruk. Zaman dulu. Zaman sebelum ini Tuhan Yesus datang. Selalu kabarkan, bangsa kamu akan dihukum Tuhan. Bangsa kamu akan dicelakakan karena Tuhan marah sama bangsa kamu. Selalu seperti itu. Makanya mereka begitu tahu ada malaikat, itu seperti kita, ya. Di sini siapa yang naik motor tapi nggak punya SIM? Naik motor tapi nggak punya SIM. Bayangkan kamu lagi naik motor nggak punya SIM, ada polisi razia. Itulah perasaannya. Aduh, nggak punya SIM. Aduh, takut kan? Nah, itulah perasaan mereka ketemu malaikat. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya dosa. Wah, malaikat datangnya ada apa nih? Karena dia tahu, dan mereka tahu mereka berdosa. Pasti takut. Makanya coba ya, kamu bayangkan, kalau hari ini Tuhan Yesus datang sama kamu, respon kamu takut atau kamu senang? Kira-kira, ayo. Tuhan Yesus nggak akan datang seperti itu ya. Saya kasih tahu, Tuhan Yesus tidak akan datang seperti itu. Tapi jika misalnya malaikat ya datang di hadapan kamu hari ini, kamu harusnya senang atau takut? Kalau kita nonton film kan pertama takut terus akhirnya senang gitu kan. Tapi nggak seperti kenyataannya. Kamu kalau ketemu malaikat benar-benar datang, kamu lagi tidur tiba-tiba bangun, ada satu sosok terang benderang di kamar kamu, pasti kamu takut. Nggak akan kamu, yeay, tepuk tangan. Nggak mungkin. Kamu sudah takut. Pasti takut. Kenapa? Karena kamu akan berpikir, wah, saya berdosa nih, saya dijemput kali ya ke neraka nih, mati saya nih. Kenapa? Karena kita selalu dalam pikiran bahwa kita berdosa, tidak pernah sempurna. Makanya Tuhan bilang, ketika anak manusia atau putra manusia datang, apakah dia menemukan kita setia? Jangan sampai ya waktu Tuhan Yesus datang. Karena kita tidak tahu, Tuhan Yesus dikatakan datang seperti pencuri. Artinya Tuhan Yesus tidak akan kasih tahu kamu dulu kapan dia datang. Tapi ketika dia datang, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau kita datang, kita sedang kebaktian seperti ini, apakah kita merasa takut? Tidak akan takut. Ada seorang bertanya, dia waktu itu nanya kepada saya, kira-kira kalau kamu dikasih tahu Tuhan Yesus datang nih besok 24 jam dari sekarang Tuhan Yesus datang, apa yang akan kamu lakukan? Coba kamu pikirkan, apa yang kamu akan lakukan? Dan ini bukan kabar bohong, benar ceritanya, benar Tuhan Yesus akan datang besok. Kamu punya satu hari, apa yang akan kamu lakukan? Guru ini bertanya di kelas, dan murid-murid menjawab, oh saya akan kabarkan Injil katanya, saya akan ke gereja berdoa katanya, saya akan lakukan ini, saya akan teleponin semua yang belum percaya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, supaya percaya. Tapi apa yang kita lakukan? Ada satu orang bilang, saya akan melakukan seperti yang biasa saya lakukan. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena hal-hal itu sudah saya lakukan, dan saya biasa lakukan itu. Ya, dia tidak akan takut.
Justru karena kita tidak lakukan itu, kita pengen lakukan itu. Oh, karena selama ini saya tidak melakukan hal rohani nih, maka saya mau berdoa, saya baca Alkitab. Kalau kamu setiap hari memang sudah berdoa dan baca Alkitab, kenapa mesti takut? Benar kan? Karena kamu sudah siap. Nah, makanya Tuhan Yesus dikatakan El Shalom. Dia adalah damai, Allah damai. Dia adalah sebenarnya pribadi yang harusnya menjadikan kamu, hidup kamu lengkap. Bahkan bukan pasangan kamu sendiri. Karena pasangan kamu sendiri tidak akan sampai mati loh. Ya kan? Bisa satu orang mati duluan, nah yang satu gimana? Kita sama orang tua kita tidak akan selamanya jadi, kita akan selamanya sama orang tua kita. Tapi ketika misalnya yang kita sudah nikah, kita akan meninggalkan rumah orang tua kita. Kita akan bangun satu keluarga baru. Begitu juga dengan anak kita. Kalau kita punya anak nanti, anak kita tidak selamanya ikut kita. Dia akan punya keluarga baru setelah menikah. Satu-satunya pribadi yang akan selalu ada sepanjang hidup kamu adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah El Shalom, pelengkap hidup kamu yang sejati. Makanya waktu Tuhan Yesus lahir, kita merayakan Natal, kita harus ingat loh, Tuhan Yesus datang untuk memperlengkapi hidup kamu. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Dengan apa? Dengan menembus kamu dari dosa, sehingga kamu jadi milik Dia. Dan dengan itu kamu lengkap. Hari ini secara sederhana kita belajar tentang gelar El Shalom, tentang bagaimana Tuhan menjadi pelengkap hidup kita. Makanya jangan sampai di antara kita, apalagi di sini tidak terlalu banyak, tidak, maksudnya ada yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, hidup kita tidak akan pernah lengkap. Ada satu hal yang kosong di dalam hidup kita. Kalau kita merasa segala sesuatu saya punya, tapi kenapa hidup saya masih begini ya? Saya rasa ada yang kurang. Karena kamu belum menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu untuk lengkapi hidup kamu. Sisanya, bahwa kamu bisa tahu hidup kamu seperti apa, kamu akan ketemu siapa, kamu nanti akan berpasangan dengan siapa nantinya, kamu akan punya anak atau punya cucu. Nah, itu baru tambahan dari kelengkapan dari hidup kita. Karena Dia adalah damai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya apapun yang kami pelajari hari ini bisa memperlengkapi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Saat ini kami ingin menyerahkan semuanya, bahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang sertai. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akhiri kebaktian kita dengan bangkit berdiri. Pujian nomor 52. Saya rasa ini cukup familiar lagunya. Ku berserah pada Yesus. 1, 2, 3. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan
dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, kami bersyukur Kau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Kami memohon Kau yang membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kiranya Kau hantar kami dengan firman-Mu, sehingga sepanjang hidup kami bisa memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Kami juga ingin saat ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang akan pulang ke kampungnya. Kiranya Kau yang menyertai perjalanan mereka, bahkan sertai mulut mereka, hidup mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksi yang baik dan bisa merayakan dan bersama-sama menikmati bersukacita dalam suasana Natal. Kami juga menyerahkan perjalanan mereka kembali nanti pada tahun yang akan datang. Kiranya Kau menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari dipersilakan duduk dan kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhan.